Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Profesor Dr. Mukini Sinutjaya MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Pendidikan. Dan yang terhormat teman-teman semua, pada hari ini saya Risma Rizani akan memaparkan hasil kajian jurnal ilmiah saya dengan topik analisis jalur. Adapun judul artikel yang saya kaji dalam tugas ini adalah memprediksikan nilai akhir di dalam pembelajaran STEM, yaitu sebuah analisis jalur dari motivasi akademis dan perilaku pembelajaran terkait menggunakan teori self-determination. Dan berikut ini merupakan judul dari artikel yang saya ambil. Adapun judul aslinya itu adalah Predicting Final Grades in STEM Course, a Path Analysis of Academic Motivation and Course-Related Behavior Using Self-Determination Theory. Jadi dalam jurnal ini dari judulnya kita sudah bisa lihat ya, pada jurnal ini akan mengkaji dan memprediksikan bagaimana nilai akhir di dalam pembelajaran STEM itu dianalisis menggunakan analisis jalur yang menggunakan motivasi akademis dan pembelajaran terkait yang dibangun menggunakan teori self-determination. Nah, adapun pengantar dalam jurnal ini adalah inti utamanya itu adalah bahwa belum ada penelitian yang mengkaji dan menginvestigasi antara association atau keterkaitan pada motivasi otonomi dan motivasi yang terkontrol. Jadi ada dua jenis motivasi berdasarkan teori self-determination. Ada motivasi yang otonomi atau motivasi yang ada di dalam diri sendiri, dan ada motivasi yang dikontrol atau motivasi ekstrinsik seperti itu. Nah, adapun mengapa motivasi ini digunakan dalam self-determination teori itu adalah bahwa di dalam teori tersebut mengatakan motivasi itu masuk ke beberapa domain besar di dalam kehidupan. Nah, salah satunya adalah dalam pembelajaran. Pembelajaran sendiri juga penting menggunakan motivasi. Nah, motivasi seperti apa yang bisa kita analisis supaya mendapatkan nilai akhir yang diharapkan atau yang memuaskan seperti itu. Karena seperti kita tahu ya, banyak gitu pengaruh-pengaruh motivasi untuk meningkatkan hasil belajar dan lain sebagainya. Tetapi belum ada yang mengaitkan antara motivasi-motivasi itu sendiri gitu. Jadi keterkaitan motivasi untuk mencapai nilai akhir seperti itu. Nah, seperti kita tahu ya, kalau analisis jalur itu pengembangan dari regresi ganda. Nah, oleh sebab itu, penelitian-penelitian sebelumnya itu hanya meneliti menggunakan regresi ganda, jadi hanya meneliti hubungan secara langsung saja. Belum ada yang meneliti keterkaitan di antara hubungan-hubungan tersebut. Nah, oleh sebab itu, keterkaitan tersebut akan dijelaskan menggunakan analisis jalur. Jadi, dalam penelitian ini, tujuan utamanya adalah untuk mengisi gap yang terjadi tersebut. Seperti itu. Karena gapnya adalah belum ada yang menguji atau menginvestigasi keterkaitan antara motivasi-motivasi tersebut terhadap hasil akhir. Oleh sebab itu, tujuan utamanya adalah untuk mengetahui atau menginvestigasi antara motivasi-motivasi tersebut terhadap hasil nilai akhir dalam pembelajaran. Nah, adapun indikator-indikator yang membangun dari teori tersebut yang digunakan di dalam penelitian ini ada motivasi otonomi, ada motivasi terkontrol, course attendance atau kehadiran si peserta didik itu pada setiap pembelajaran, kemudian time spent studying atau waktu yang diperlukan atau waktu yang digunakan peserta didik dalam belajar, dan kemudian ada perceived course difficulty atau perasaan peserta didik untuk menghadapi kesulitan dalam pembelajarannya, dan kemudian ada final course grade simultaneously atau yang dikatakan sebagai ujian akhir yang dilakukan secara serentak seperti itu. Jadi komponen-komponen ini itu dibangun berdasarkan teori self-determination seperti itu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya,
bahwa dalam kita menggunakan analisis jalur itu harus dibangun oleh teori. Selain teori juga harus dibangun oleh penelitian-penelitian yang sebelumnya, seperti itu. Nah, oleh sebab itu, kita harus benar-benar hati-hati dan benar-benar mengkaji antara teori dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya untuk membangun sebuah komponen dan sebuah indikator keteraturan dalam kita merangkai sebuah analisis jalur. Jadi, analisis jalur itu kan ada beberapa variabel-variabel dan salah satunya adalah menyangkut salah satu variabel moderat. Di mana variabel moderat itu seperti sudah dijelaskan sebelumnya itu tidak bisa diukur secara langsung, tetapi bisa diukur melalui indikator-indikatornya. Oleh sebab itu, dari indikator motivasi tersebut itu ada beberapa hal ini, ada course attendance, time spent study, perceived core difficulty, and final course grades simultaneously. Nah, itu adalah beberapa indikator yang membangun dari motivasi tersebut dan kemudian dibangun juga menggunakan self-determination theory. Jadi dalam jurnal ini itu menggabungkan penelitian yang sebelumnya dan teori self-determination. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tujuannya adalah mengisi gap yang terjadi, yaitu belum adanya penelitian yang menginvestigasikan mengenai keterkaitan antara motivasi-motivasi tersebut dalam menghasilkan nilai akhir. Gitu. Nah, adapun dalam jurnal ini memiliki research question dan hipotesis. Nah, kalau di sini kita bisa lihat ya, ada 3 research question. Nah, jadi ada 3 pertanyaan penelitian, yaitu seperti yang kita lihat nih, dari ketiganya ada persamaan. Persamaannya seperti apa, yaitu apa asosiasi atau apa keterkaitan. Dan kemudian yang di poin ketiga di sini kita bisa lihat apa hubungannya. Nah, jadi asosiasi dan hubungan ini itu bisa dijelaskan dan diidentifikasikan menggunakan analisis jalur. Nah, karena penelitian sebelumnya itu belum ada yang menginvestigasi keterkaitan dan hubungan, nah oleh sebab itu di dalam jurnal ini, pertanyaan penelitian atau research question-nya itu adalah untuk apa kaitannya, apakah rendah, sedang, atau tinggi. Nah, terus kemudian ada bagaimana hubungannya gitu, apakah hubungannya itu rendah, sedang, atau kuat, seperti itu. Nah, karena kalau di hubungan atau relasi ini kita bisa temukan di analisis regresi ya. Nah, karena ini adalah analisis pengembangan dari analisis regresi ganda, oleh sebab itu riset-riset question ini ada yang asosiasi dan ada yang hubungan karena pengembangan dari regresi berganda, yaitu berupa analisis jalur yang digunakan dalam penelitian di jurnal ini. Nah, adapun target peserta didik yang digunakan dalam jurnal ini adalah peserta didik yang terdiri dari 3 mahasiswa tingkat akhir. Nah, yang pembelajarannya itu mengikuti pembelajaran Principle of Chemistry 1 and 2 atau yang diinisialkan sebagai GCHEM, dan peserta didik mahasiswa tingkat akhir dari kelas kimia organik 1 dan 2 atau disingkat sebagai OCHEM, dan Human Anatomy and Physiology 1 atau disingkat dengan HAP, seperti itu. Nah, kemudian dari riset question tersebut dikembangkan lagi menjadi hipotesis. Nah, jadi adapun hipotesisnya itu di sini kita bisa lihat ya, ada hipotesis yang menspesifikkan hubungan secara langsung. Ada juga di sini yang kedua menguji hubungan langsung. Kemudian ada juga menguji korelasinya, seperti itu. Menguji korelasi, menguji hubungan, terus kemudian di sini juga menguji hubungan dan relasi antar indikator-indikator yang dianalisis dalam analisis jalur tersebut, seperti itu.
Nah, karena memang di analisis jalur itu variabelnya tuh banyak, oleh sebab itu bukan variabelnya banyak ya, maaf. Jadi dari variabel itu diturunkan menjadi indikator-indikator. Nah, indikatornya itu yang membuat jadi banyak seperti itu. Nah, karena nama juga analisis jalur, jadi dalam setiap indikator dan variabel tersebut itu ada hubungan langsung dan tidak langsungnya antara satu variabel dengan atau variabel lainnya atau dengan satu indikator dengan indikator lainnya seperti itu. Oleh sebab itu, maka memang banyak gitu yang harus diuji satu persatu. Oleh sebab itu, makanya di sini hipotesisnya itu menghubungkan langsung antara motivasi otonomi dan motivasi terkontrol pada waktu yang pertama dengan waktu yang kedua seperti itu dan lain sebagainya. Nah, adapun di penelitian ini juga digunakan dua waktu, ada waktu yang pertama atau di awal semester dan waktu yang kedua yaitu di akhir semester seperti itu. Jadi dalam jurnal ini nanti si peserta didik atau si respondennya itu tuh akan diberikan sebuah tes gitu ya untuk mengumpulkan data, jadi datanya akan dikumpulkan di awal dan di akhir sebelum diberikan treatment dan setelah diberikan treatment. Nah, jadi berdasarkan hipotesis yang telah dibentuk gitu ya, di sini kita bisa lihat model analisis jalur sementara. Nah, jadi ini adalah gambaran seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya gitu ya tentang konsep analisis jalur. Jadi analisis jalur itu bisa saja nanti berubah. Misalkan nih, nanti ada jalur yang secara langsung, ada jalur yang secara tidak langsung, seperti itu. Nah, karena ini hanya hipotesis, jadi masih gambaran umum saja. Jadi nanti setelah dilakukan penelitian dan setelah dilakukan analisis, itu belum tentu sama gitu dengan yang apa yang dihipotesiskan, seperti itu. Jadi, meskipun di awal bentukan analisis jalurnya adalah sedemikian rupa, tetapi nanti di akhir itu belum tentu akan sama seperti ini karena ada banyak beberapa hal yang mungkin seperti ada data yang error, mungkin ada data yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan atau tidak ada asosiasi seperti itu. Nah, itu akan mempengaruhi dari jalur-jalur tersebut sehingga tidak heran ketika nanti di akhir itu akan ada perubahan seperti itu. Nah, seperti kita tahu ya, di sini ada beberapa variabel, ada variabel terkontrol dan ada variabel otonomi, kemudian dirincikan lagi menjadi indikator-indikatornya yang bermuara pada final cost rate atau penilaian hasil akhirnya seperti itu. Nah, adapun kita bisa lihat ya dari masing-masing variabel dan indikator tersebut dituangkan gitu ya. Ada yang berhubungan langsung, ada yang berhubungan tidak langsung, ada yang berkorelasi, ini ada yang panahnya 2, artinya dia berkorelasi. Nah, adapun dalam kita menyusun gitu ya, menyusun variabel dan indikator seperti ini tuh tidak bisa sembarangan gitu. Kita harus mengkaji dulu teorinya. Tadi kita sudah menggunakan teori self-determination theory yang mengungkapkan mengenai motivasi dalam domain kehidupan. Nah, adapun motivasi tersebut itu dituangkan lagi apa yang indikator-indikator penyebabnya gitu. Nah, indikator-indikator yang mempengaruhinya juga, yang ikut mempengaruhi itu didapatkan dari penelitian-penelitian sebelumnya, seperti itu. Jadi penelitian-penelitian sebelumnya itu kan menguji regresinya dan korelasinya gitu. Nah, oleh sebab itu dibangunlah juga dari di sini ada teori dan di sini adalah hasil penelitian-penelitian sebelumnya seperti itu dan ini akan dimodifikasi karena di dalam jurnal ini ingin mengetahui dampaknya gitu ya dalam penilaian hasil akhir seperti itu. Nah, jadi ini merupakan hipotesis apa namanya gambaran analisis jalur pada hipotesis. Nah, adapun metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah yang pertama ada target pembelajarannya. Nah, di sini jadi target pembelajarannya itu adalah peserta didik yang mengalami 2 kali sekuensi atau 2 kali frekuensi. Maksudnya adalah yang mengalami 2 kali perlakuan seperti itu. Jadi
karena tadi dijelaskan di awal, ada waktu pertama dan waktu kedua. Nah, itu maksudnya mengalami 2 kali ujian, seperti itu. Karena nanti di awal itu diberikan tes, sampai di akhir juga akan diberikan tes, seperti itu. Nah, kemudian peserta didik yang digunakan itu adalah, rata-rata orang yang memiliki tingkat prestasinya itu bervariasi gitu. Ada yang C, ada yang misalkan C itu dianggapnya tuh lebih rendah, dan ada yang sedang, dan ada yang lebih tinggi, seperti itu. Dan peserta didik yang diambil dalam sampel ini juga adalah peserta didik yang terdaftar pada beberapa mata kuliah seperti yang tadi ada Principal Chemistry, Organic Chemistry, seperti itu. Dan ada yang Health and Nutrition and Physiology, seperti itu. Nah, jadi mereka-mereka itulah yang digunakan dalam sampel penelitian ini. Dan adapun kenapa dari banyak kelas gitu ya, karena ini kan penelitian kuantitatif. Karena ini adalah penelitian kuantitatif, jadi oleh sebab itu membutuhkan sampel yang memang banyak gitu loh. Jadi untuk meningkatkan tingkat validitasnya, seperti itu. Nah, adapun di dalam jurnal ini juga dikatakan bahwa ada beberapa penelitian sebelumnya yang menggunakan jumlah sampel itu yang sangat besar, seperti itu. Dan adapun di dalam penelitian ini itu menggunakan hampir 1.000 sampel gitu ya, untuk meningkatkan tingkat validitasnya. Dan oleh sebab itu, karena analisis jalur itu kan memang banyak indikator yang dinilai atau yang ingin diuji, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan sampelnya pas-pasan gitu, seperti ada 30 sampel saja, itu tingkat validitasnya itu masih tergolong rendah. Nah, oleh sebab itu karena banyak penelitian sebelumnya yang menggunakan sampel besar, jadi akan lebih baik dalam penelitian ini juga digunakan sampel yang besar, seperti itu. Nah, kemudian adapun partisipan yang digunakan gitu ya dalam penelitian ini itu adalah terdiri dari 1.284 partisipan. Nah, jadi adapun partisipannya itu dibedakan gitu ya, menjadi ada yang partisipan berkulit putih, ada yang berkulit hitam, dan ada yang dari Hispanik, ada yang dari Asia, dan lain-lain sebagainya. Jadi memang partisipannya itu tuh tidak satu jenis gitu. Jadi untuk meningkatkan tingkat homogenitasnya gitu ya. Jadi supaya kamu homogenitas dan bervariasi gitu. Jadi sampel-sampel yang digunakan pun memang terdiri dari mereka-mereka yang campuran gitu, tidak spesifik dalam satu ras atau satu etnis saja. Nah, kemudian prosedurnya adalah pada permulaan atau di waktu yang pertama dan yang di akhir atau di waktu kedua, itu nanti mereka akan menyelesaikan 24 butir survei. Jadi di awal-awal itu nanti mereka akan diberikan survei, dan kemudian nanti di akhir itu mereka juga akan diberikan survei dan tesnya, seperti itu. Nah, jadi surveinya itu untuk apa? Jadi surveinya itu untuk melihat motivasi akademis mereka, seperti itu. Dan adapun dalam survei tersebut itu mengandung seperti umur, etnis, dan tahun ajaran mereka, kemudian ada indeks prestasi, dan ada prestasi akademis, dan lain sebagainya. Dan indikator-indikator yang digunakan di dalam analisis jalur ini. Nah, kemudian final course grades were obtained from the course instructor. Jadi, seperti yang sudah saya katakan tadi, di akhir nanti tidak hanya mengisi survei saja, tetapi nanti akan ada tesnya juga. Nah, adapun untuk pengukuran ya, jadi untuk mengukur, pertama untuk mengukur motivasi akademik itu menggunakan kuesioner yang sudah ada dan sudah valid, gitu ya, yaitu kuesioner self regulation, seperti itu. Nah, jadi kuesioner ini digunakan untuk mengukur motivasi akademis dari peserta didik. Nah, kemudian
Di dalam kuesioner tersebut juga digunakan skala tapi skala itu di sini lebih spesifik lagi karena ada 7 poin gitu. Kalau misalkan pada umumnya kita hanya sampai 5, kalau di sini sampai 7. Jadi oleh sebab itu memang benar-benar mendalam gitu ya kuesionernya gitu. Jadi memang lebih perinci supaya apa? Supaya nanti dalam menganalisis jalur itu memang signifikan gitu untuk menghindari nanti ada perubahan-perubahan jalur gitu ya seperti sudah saya katakan sebelumnya kalau misalnya ada perubahan nanti ya akan berubah juga gitu jalurnya mungkin bisa dirombak lagi atau mungkin ada beberapa yang kurang memengaruhi dengan hal lainnya itu bisa saja menjadi perombakan yang sederhana saja seperti itu. Nah itu untuk menghindari hal-hal perombakan yang besar oleh sebab itu di dalam kuesionernya digunakan skala lingkar yang mendalam seperti itu supaya apa supaya memang hasil datanya itu tuh kuat seperti itu. Nah kemudian analytic overview-nya itu di sini variabel-variabelnya itu digunakan untuk menguji hipotesis yang sudah dirumuskan sebelumnya. Nah, kemudian karena tadi menggunakan kuesioner, jadi kuesioner tersebut nanti akan digunakan sebagai statistik deskriptif. Nah, di sini statistik deskriptif. Nah, nanti statistik deskriptif itu akan memberikan gambaran mengenai peserta didik yang ikut dalam penelitian di artikel ini seperti itu. Jadi karena statistik deskriptif itu kan hanya memberikan gambaran saja gitu ya, belum bisa untuk sampai membuat kesimpulan. Jadi oleh sebab itu statistik deskriptif di penelitian ini itu hanya menggambarkan bagaimana motivasi akademis dari sampel yang digunakan. Nah, kemudian ini adalah hasilnya. Nah, jadi dari kuesioner motivasi akademis tadi setelah diolah gitu ya menjadi statistik deskriptif itu hasilnya seperti ini akan memberikan gambaran gitu ya gambaran dari sampel yang digunakan seperti ada gambaran dari indeks prestasinya mereka ada berapa persen dari beberapa kelas-kelas yang digunakan dalam sampel penelitian ini dan kemudian ada tahun ajaran mereka ada yang freshman atau ada yang ibaratnya mahasiswa baru, ada yang mahasiswa tingkat lanjut, ada yang masih mahasiswa baru tetapi tingkat 2 jadi masih disebut junior dan ada yang senior mungkin yang kakak kelas yang paling tertua dan ada yang lain sebagainya seperti itu. Nah kemudian di waktu yang kedua itu mereka juga mengisi survei tersebut gitu. Nah survei yang kedua itu nanti akan memberikan gambaran seberapa besar mereka datang hadir dalam pembelajaran dan kemudian waktu yang mereka gunakan untuk belajar dan kemudian perasaan kesulitan mereka dalam menghadapi pembelajaran mereka seperti itu. Nah, oleh sebab itu di dalam tabel ini hanya sebagai gambaran nih, sebagai study variable descriptive statistic for the study variables seperti itu. Jadi hanya memberikan gambaran bagaimana variabel-variabel yang ada di dalam analisis jalur tersebut. Nah, kemudian ini adalah model testing. Nah, model testing itu di sini kita bisa lihat nih di sini nih. Jadi di sini itu ada control motivation at time don't violate the need of homogeneity of variance and thus a one-way analysis of variance was found. Nah, jadi karena di sini ada hipotesisnya yang perlu kita uji, jadi oleh sebab itu dia diuji menggunakan ANAVA satu jalur seperti itu. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, kan analisis jalur itu pengembangan dari regresi berganda, tetapi kenapa di sini dia justru digunakan ANAVA yang satu jalur, sedangkan kalau satu jalur itu kan berarti untuk regresi dan korelasi yang sederhana seperti itu ya. Nah, jadi kenapa dia digunakan ANAVA satu jalur? Karena tujuan penelitian di artikel ini adalah hanya ingin mengetahui
asosiasi atau keterkaitan dan hubungan gitu. Jadi hanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, satu variabel dengan variabel lainnya seperti itu. Jadi dia tidak mengukur tahapan mana yang lebih baik seperti itu. Jadi dia hanya mengukur setiap jalurnya saja seperti itu. Karena tujuan utamanya adalah untuk menginvestigasikan uh, apa variabel-variabel yang saling berkaitan gitu antara motivasi satunya dengan motivasi lainnya. Jadi dia tidak mengukur motivasi mana yang lebih baik. Nah, oleh sebab itu digunakanlah analisa satu jalur seperti itu. Nah, setelah melalui tahap analisis data dan kalau misalkan ada yang lupa gitu ya, di sebelumnya itu sudah kelompok kami jelaskan mengenai bagaimana cara untuk proses perhitungan di analisis jalur dalam menguji hipotesisnya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada yang menarik gitu ya. Di sini dikatakan no clear pattern of significant difference was observed, and thus we proceeded with model testing. The initial fit of the hypothesis model to the data was poor, so we found modification in the case that suggests the removal of the declaration of one autonomous motivation at the time to course attendance and 2 times spent studying to final course years. Nah, jadi setelah dilakukan analisis data ternyata ada data yang rusak atau data yang aneh gitu atau data yang ibaratnya dia itu tidak bisa dipakai gitu karena memberikan hasil yang aneh seperti itu. Yang aneh itu maksudnya kayak lebih dari satu atau misalkan tidak di luar normal pada skalanya untuk dikatakan dia sedang, rendah atau tinggi. Oleh sebab itu karena datanya itu adalah poor, nah jadi di sini dikatakan ada beberapa jalur yang dihilangkan seperti itu karena memang ternyata tidak ada hubungannya gitu ya karena setelah dilakukan analisis data dan dilakukan uji gitu ya, ternyata ada beberapa jalur yang tidak ada hubungannya. Jadi oleh sebab itu, pada analisis jalur yang pertama tadi yang dihipotesiskan, itu mengalami modifikasi atau mengalami perubahan. Nah, perubahan itu disebabkan oleh setelah dianalisis data ini, seperti itu. Nah, jadi bagaimana perubahannya kita lihat di setelah. Nah, kita bisa lihat ya, setelah melalui tahap perhitungan, di sini setiap jalurnya itu sudah memiliki nilainya gitu. Nah, ada nilai yang plus, ada nilai yang minus juga. Nah, tadi sudah dikatakan ada modifikasi analisis jalur. Nah, seperti ini kita lihat nih. Di sini, di hipotesis itu, di sini ada hubungan langsung nih dari autonomous motivation pada waktu kedua dengan course attendance pada waktu kedua atau kehadiran pembelajaran di waktu kedua. Nah, tetapi setelah melalui tahap analisis data, ternyata data yang dianalisis itu mengalami error gitu atau data yang aneh. Sebab itu disimpulkan bahwa ternyata tidak ada hubungannya gitu, tidak ada hubungannya. Oleh sebab itu di analisisnya itu nanti dimodifikasi seperti ini, yaitu dihilangkan karena dia tidak memiliki hubungan seperti itu. Nah, jadi di hasil analisnya itu di sini dia dihilangkan seperti itu. Nah, jadi di sini tuh depannya titik ini maksudnya itu adalah 0,6, 0,60, 0,05 seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan dia bernilai positif, berarti dia tuh ada hubungan dan ada keterkaitannya seperti itu. Nah, adapun tingkat skala dia dikatakan sedang, rendah, sedang, atau tinggi itu sudah dijelaskan di paparan sebelumnya. Nah, di sini juga ada yang menarik. Ternyata di sini ada yang bernilai minus. Nah, kalau misalnya ada yang bernilai minus, artinya dia itu berkebalikan gitu. Berkebalikan atau bisa dikatakan bahwa dia itu tidak memiliki pengaruh gitu. Tidak memiliki pengaruh, tidak memiliki korelasi, atau bisa dikatakan bahwa korelasinya itu tuh terbalik seperti itu.
Nah, jadi yang di sebelah kanan ini merupakan analisis jalur yang setelah melewati tahap analisis data. Nah, jadi dari hasil analisis data yang tadi bisa kita simpulkan gitu ya. The current study suggests that autonomous and controlled motivation make unique contribution to academic performance, although in opposite direction. Nah, jadi karena tadi tujuan utamanya adalah untuk mengetahui keterikatan dan hubungan antara motivasi yang otonomi dan motivasi yang terkontrol, ternyata setelah dilakukan penelitian dan melakukan analisis data itu, bahwa motivasi otonomi dan motivasi terkontrol itu ternyata membuat atau memiliki kontribusi yang unik gitu, yang unik dan ternyata memang di antara kedua variabel tersebut itu ada keterikatan dan ada hubungan korelasinya gitu untuk mempengaruhi bagaimana nanti prestasi akademiknya peserta didik seperti itu. Nah, jadi kurang lebih apa namanya indikator-indikator yang tadi dianalisis itu juga semuanya memiliki keterikatan dan memiliki hubungan seperti itu ya. Jadi meskipun tadi di awal ada perubahan jalur gitu ya, nah itu tidak masalah karena apa yang dihipotesiskan itu memang pasti nanti ada perubahan di hasil analisisnya. Jadi karena analisis jalur itu kan nanti dia kan memprediksikan semua aspek gitu ya, segala aspek dan dia itu lebih rinci. Jadi oleh sebab itu memang hal-hal untuk perubahan tersebut memang tidak bisa dihindari seperti itu. Dan tapi itu tidak menyebabkan masalah besar gitu ya. Selagi perubahannya itu perlu ada perubahan yang sederhana saja seperti tadi. Jadi bisa dikatakan bahwa motivasi yang terkontrol dan motivasi yang otonomi itu memang mereka memiliki keterkaitan dalam um, hasil akhir prestasi dari peserta didik seperti itu. Nah, jadi uh, implikasinya adalah di dalam pembelajaran jika kita ingin uh, menaikkan prestasi hasil akhir dari siswa-siswa kita, itu kita harus menggunakan motivasi gitu ya. Kita harus mengintegrasikan domain motivasi ini gitu karena ini sudah teruji gitu bahwa motivasi itu ternyata mempengaruhi gitu. Nah, jadi kita sebagai pendidik gitu ya harus uh, merancang sedemikian rupa pembelajaran kita yang diintegrasikan dengan bagaimana motivasi itu berpengaruh. Misalnya mungkin di awal bisa kita berikan motivasi dulu sebagai motivasi ekstrinsik. Nah, nanti ketika perilaku tersebut sudah berulang kali kita lakukan, nanti lama-lama akan timbul nih namanya motivasi otonomi atau motivasi intrinsik di peserta didik itu. Nah, karena hal utama sekuat apapun kita memberikan motivasi ekstrinsik itu pasti yang tetap saja yang menentukan hasil akhir itu adalah motivasi dari instruksinya mereka sendiri. Namun paling tidak kita sudah memberikan dorongan untuk membentuk motivasi dari instruksi secara instruksinya seperti itu. Nah, oke, baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai hasil kajian dari jurnal yang saya kaji. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.